Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah mahasiswa. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Andalas angkatan 2020. Yang mana kami adalah kelompok satu dari mata kuliah Creative Writing yang beranggotakan saya sendiri, Yoga Maulana, Arifatul Raisa, Nibras Adilah, dan Dwita Kurnia Fitri. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mereview sebuah novel yang berjudul Dari Penjara ke Penjara, yang mana novel ini adalah sebuah autobiografi dari seorang tokoh revolusioner nasional, yaitu Bapak Tan Malaka. Sebelumnya novel ini sudah pernah diterbitkan dalam bahasa Inggris oleh Ibu Helen Jarvis dari Ohio University dengan judul Jail to Jail. Tanpa berlama-lama, langsung saja berikut reviewnya. Buku Dari Penjara ke Penjara adalah buku autobiografi yang juga merupakan buah dari paksaan para kolega Tan Malaka yang menyuruh beliau untuk membagikan kisah hidupnya kepada masyarakat. Sejatinya, Tan Malaka enggan untuk menuliskan kisah tentang dirinya. Beliau hanya ingin semangat dan pemikirannya sajalah yang diwariskan kepada generasi berikutnya. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam tentang isi dari buku ini, alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu siapa sih Tan Malaka. Tan Malaka atau Sultan Ibrahim Gelar Datuk Sultan Malaka ini merupakan seorang pejuang kemerdekaan. Namanya sangat melegenda, bahkan ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh Presiden Soekarno berdasarkan keputusan Presiden nomor 53 yang ditandatangani pada 28 Maret 1963. Dilihat dari judulnya saja, kita sudah bisa menebak bahwasanya buku ini berkisah tentang perjalanan hidup Tan Malaka yang berpindah-pindah dari satu penjara ke penjara lainnya, dari Indonesia, Belanda, Singapura, Hong Kong, Filipina, dan lainnya. Tan Malaka lahir di daerah Suliki, atau sekarang berada di Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Nah, sejak kecil beliau ini sudah tinggal di lingkungan yang agamis. Bahkan beliau senang mempelajari agama, ilmu bela diri, bahkan bermain sepak bola. Di masa remaja, Tan Malaka melanjutkan pendidikannya ke Quick School Bukit Tinggi, atau dikenal juga dengan Sekolah Batu Raja. Di Batu Raja inilah, Tan Malaka bertemu dengan seorang guru yang bernama Horensma. Beliau inilah yang nantinya akan mendorong Tan Malaka untuk melanjutkan pendidikan ke Belanda. Di buku ini juga Tan Malaka banyak menyebutkan tentang Horensma, guru yang memiliki peran penting dalam perjalanan hidupnya. Tan Malaka melanjutkan sekolahnya ke Belanda. Beliau mengambil pendidikan guru sebagaimana bidang yang diambilnya saat masih bersekolah di Bukit Tinggi. Di Belanda inilah Tan Malaka mengenal yang namanya sosialisme, komunisme, dan lain sebagainya. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Belanda, Tan Malaka pun pulang ke Indonesia dan bekerja di salah satu perkebunan di Delhi. Sejalan dengan dirinya yang merupakan tamatan sekolah tinggi guru di Belanda, beliau ditugaskan untuk mengajarkan para buruh yang mayoritas berasal dari kalangan pribumi miskin. Disinilah nurani Tan Malaka tersentuh karena melihat penghisapan yang terjadi dari pemilik modal kepada kaum murba atau rakyat kecil. Tan Malaka menceritakan bahwasanya di sela-sela pekerjaannya di perkebunan Delhi, ia sempat menulis buku yang berjudul Parlemen versus Soviet. Dari Delhi, Tan Malaka pun pindah ke Semarang dan mendirikan sekolah rakyat yang bekerja sama dengan Syarikat Islam Merah, yang kemudian berubah menjadi Partai Komunis Indonesia. Sekolah rakyat ini mendapat respon positif, sehingga Tan Malaka membuka cabang sampai ke Bandung. Tidak lama menghirup ketenangan, Tan Malaka pun ditangkap oleh pemerintah kolonial dan dibuang ke Belanda. Beliau ditangkap dengan tuduhan melakukan makar terhadap pemerintah kolonial Hindia Belanda. Tidak lama di Belanda, Tan Malaka berhasil melarikan diri ke Eropa Timur dan melanjutkan perjalanan ke Moskow. Tan Malaka juga sempat mengajukan tesis yang saat itu sangat kontroversial di kalangan komunis, yaitu kerjasama komunisme dengan pan-islamisme. Hal ini diajukan Tan Malaka saat beliau menghadiri konferensi komunis di Rusia. Sayangnya, ide Tan Malaka ditolak. Namun, beliau diangkat menjadi Kepala Komunis Internasional Asia Timur yang ditugaskan ke Shanghai. Tan Malaka bertugas mengurus propaganda, dengan salah satu usahanya adalah membuat majalah. Hal ini tidak berlangsung lama karena pergerakannya terdeteksi oleh pemerintah Inggris yang saat itu berkuasa di Tiongkok. Sehingga mau tidak mau Tan Malaka harus melarikan diri ke Filipina. Pergerakan Tan Malaka di Filipina juga terendus oleh Amerika yang saat itu sedang menjajah negara tersebut. Tan Malaka sempat beberapa kali ditangkap dan dilepaskan, namun berakhir dengan dibuangnya Tan Malaka ke Tiongkok. Karena kondisi desa tempat persembunyian Tan Malaka dan pemerintahan Tiongkok yang masih belum stabil, Tan Malaka memutuskan pindah ke kota Amoy. Di sana, beliau ditangkap dan dipenjarakan beberapa bulan oleh kepolisian Hong Kong. Setelah lepas dari tahanan Hong Kong, Tan Malaka pun memutuskan untuk berdiam diri di Cina dan mendirikan Foreign Language School. Ini merupakan sekolah khusus para pelajar yang hendak mempelajari bahasa asing.
Di Foreign Language School ini juga, Tan Malaka menyelipkan ajaran terkait semangat reformasi kepada beberapa murid pilihannya. Namun, sekolah ini pun bernasib sama dengan sekolah rakyat akibat adanya invasi Jepang atau Perang Dunia II. Tan Malaka akhirnya melarikan diri ke Singapura, kemudian pindah ke Malaysia, lalu ke Burma atau Myanmar, balik lagi ke Malaysia, lalu masuk ke Hindia Belanda atau Indonesia. Dalam buku diceritakan, Tan Malaka naik kapal tongkang dari Malaysia ke Medan, dan dari Medan beliau singgah sebentar ke Lampung untuk melanjutkan perjalanan ke Jakarta. Selama pelariannya, Tan Malaka selalu menyembunyikan identitasnya. Setelah beberapa saat di Jakarta, beliau merasa dirinya tidak aman dan akhirnya memutuskan untuk menerima tawaran bekerja pada pertambangan di Bajah Banten. Beliau menilai bahwasanya tempat jauh seperti Bajah Banten bisa melindungi dirinya dari kejaran Jepang. Di Banten, awalnya Tan Malaka bekerja pada bidang pergudangan, kemudian naik pangkat menjadi penanggung jawab para pekerja. Di zaman itu merupakan zaman kedudukan Jepang, di mana munculnya Romusa. Di dalam buku ini juga diceritakan bagaimana perekrutan Romusa yang penuh dengan kelicikan. Kebanyakan adalah para petani yang awalnya mereka tidak tahu diangkut kemana, dan ternyata mereka diangkut jauh ke barat, yakni Bajah Banten. Banyak dari mereka yang melarikan diri, namun tidak sedikit juga yang pasrah untuk menerima apa yang terjadi. Di bab-bab akhir menceritakan tentang pertemuan Tan Malaka dengan Bung Karno serta Bung Hatta, juga tentang penolakan Tan Malaka terhadap konsep kooperatif yang dipakai oleh salah satu tokoh bangsa saat itu, serta Tan Malaka yang meninggalkan pertambangan baja menuju Jakarta untuk melanjutkan perjuangannya saat mendekati momen proklamasi 1945. Di akhir, secara garis besar buku ini memang sangat lekat dengan kepenulisan Tan Malaka, yang mana beliau menggunakan gaya Melayu lama. Penyajian buku ini pun sangat sistematis dan saling berhubungan. Saat membaca resensi sebuah buku, umumnya kita juga mencari tahu apa saja maksud atau pesan yang ingin disampaikan oleh si penulis dalam tulisannya. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, bahwasanya buku autobiografi dari penjara ke penjara ini merupakan buku yang ditulis langsung oleh Tan Malaka, si tokoh utama dalam buku ini. Beliau membagikan kisahnya yang penuh lika-liku dalam menunjukkan semangat juangnya. Beliau telah beberapa kali membagikan pemikiran visionernya dalam berbagai tulisan, seperti buku maupun majalah. Hal inilah yang menyebabkan beliau dianggap berbahaya bagi pihak kolonial. Tan Malaka juga merupakan salah satu tokoh pejuang asal Sumatera Barat dan dibesarkan dengan nilai-nilai agama Islam dan adat Minangkabau. Beliau berharap dengan tulisannya itulah semua juangnya dapat tersampaikan pada publik, terutama bagi generasi selanjutnya agar dapat mewarisi tekad dan semangat juangnya. Dalam bukunya, Tan Malaka berfokus pada kisah yang dapat menginspirasi generasi muda dibanding menuliskan detail kejadian. Ia ingin membangkitkan semangat juang generasi masa depan bangsa. Dalam buku ini, beliau menunjukkan perjuangannya yang terus dikejar oleh tentara Belanda, hingga memaksanya kabur ke berbagai negara. Namun, dalam pelariannya pun beliau masih aktif membagikan ilmunya. Semangat inilah yang ingin beliau wariskan kepada generasi selanjutnya, yaitu semangat untuk memperjuangkan kebenaran tanpa takut apapun rintangan yang dihadapi. Kemudian kelemahan buku ini, yang mana kelemahan buku ini akan mencakup kritik dan juga saran. Untuk kritik dan juga kelemahan buku ini lebih mengarah ke bahasa, karena untuk bahasa yang dipakai sulit untuk dimengerti, terutama bagi orang-orang yang belum terbiasa membaca buku. Karena buku ini menggunakan bahasa tingkat tinggi atau bahasa penelitian. Selain itu, bahasa yang dipakai di buku ini ada beberapa bahasa lama, mengingat gaya penulisan Tan Malaka itu menggunakan gaya Melayu lama, sehingga tidak dapat dimengerti oleh banyak orang. Maka saran saya mengenai buku ini yaitu lebih memperhatikan gaya bahasa untuk semua kalangan. Data dan faktanya boleh saja banyak, tetapi untuk sebuah buku yang sudah beredar di pasaran, sebaiknya dari isi, penyajian, dan bahasa dibuat secara umum agar dapat dimengerti oleh semua kalangan. Kali ini saya akan membahas mengenai kelebihan dan juga kekurangan buku ini. Untuk kelebihannya, tema buku ini menarik. Melihat dari judulnya yang dapat menimbulkan rasa penasaran bagi pembaca. Karena buku ini menceritakan mengenai pengalaman, perjalanan hidup, dan perjuangan Tan Malaka dalam konteks jiwa kebangsaannya yang mungkin dapat memotivasi pembaca. Kemudian informasi yang lengkap serta penyajiannya dijabarkan dengan detail dan konkret. Semua dibahas dan dilengkapi dengan fakta-fakta yang ada, seperti adanya lampiran undang-undang dan lain sebagainya.
Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah mahasiswa